Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ridho Alfreda, NPM 19230064, kelas 4B PJKN, Universitas PGRI Semarang. Saya di sini akan melengkapi tugas tentang massage, yaitu pada bagian betis dan telapak kaki. Yang pertama yaitu pada bagian betis, yaitu terdapat 4 cara, yaitu 1. Efrulase, 2. Petrisase, 3. Shaking, dan 4. kembali lagi ke efrulase. Untuk bagian betis dengan cara efrulase, yaitu dengan cara menggosok, yaitu menggunakan ibu jari, bisa menggunakan 2 ibu jari, dan juga bisa menggunakan pangkal tangan dan juga punggung jari. Ya, seperti ini contoh melakukan efrulase. Saat melakukan efrulase tidak boleh yang terkena yaitu tulang keringnya. Apabila terkena tulang keringnya atau memasaj tulang keringnya, maka akan terasa sakit. Untuk itu alat yang saya gunakan yaitu lotion sebagai pelumas agar sang pasien tidak merasa kesakitan atau merasa perih saat di massage. Ya, seperti ini contoh efrulase. Oleskan dulu lotionnya ke bagian betis. Apabila sang pasien memiliki bulu yang sangat lebat, maka harus menggunakan lotion yang cukup banyak agar tidak merasa sakit. Ini dengan cara seperti ini, menggunakan ibu jari. Saya melakukan di kaki kiri terlebih dahulu pada pasien, yaitu seperti ini. Dorong, buang. Cara bergantian kanan kiri. Dorong, buang. Lakukan 5-10 kali secara berulang. Ya, ini cara yang menggunakan dengan 2 ibu jari. Itu dengan cara ibu jari menempel, tidak boleh ada rongga ataupun celah, harus menempel seperti ini. Contohnya seperti ini. Dorong, ya. Dorong, ya. Lakukan 5-10 kali secara berulang. Ya, yang kedua yaitu petrisase, yaitu dengan cara mengambil dan mengangkat. Contohnya bisa seperti ini, yaitu ambil, dorong dengan menggunakan ibu jari. Dan yang kedua yaitu secara bersamaan, yaitu ambil, tekan. Dan yang ketiga yaitu dengan cara bergantian, ambil, ambil. Dan yang selanjutnya yaitu ini contoh tentang petrisase, menggunakan ini, yaitu diangkat, dorong, angkat, dorong. Itu. Ini contohnya. Yaitu menggunakan 2 tangan secara bergantian seperti ini. Itu menggunakan 2 tangan seperti ini secara bersamaan.
Ya, diulang sebanyak 5-10 kali secara berulang. Ya, yang selanjutnya yaitu shaking, yaitu menggetarkan. Shaking itu menggetarkan dengan telapak tangan. Menggetarkannya bukan ke atas ke bawah, tetapi samping kanan dan samping kiri seperti ini, ataupun menggunakan dua tangan, yaitu seperti ini, ataupun memegang pada bagian tumit dan menggetarkan seperti ini. Yaitu yang selanjutnya yaitu shaking. Pada bagian shaking ini pasien harus lemas, tidak boleh tegang. Seperti ini, harus lemas. Saat saya angkat, jatuhkan saat tepat. Apabila tegang maka akan merasa kesakitan. Contohnya seperti ini untuk shaking. Yaitu dengan bisa menggunakan telapak tangan di atas seperti ini, lalu menggoyangkan seperti ini, dan juga bisa seperti ini. Dan juga bisa memegang pada bagian tumit dan digetarkan seperti ini. Untuk shaking sendiri yaitu dilakukan 5-10 kali secara berulang. Dan yang terakhir yaitu kembali lagi ke efrulase, yaitu dengan cara menggosok. Dan yang terakhir yaitu melakukan efrulase kembali, itu dengan cara menggosok dengan ibu jari, pangkal tangan ataupun punggung jari. Seperti ini saya mencontohkan menggunakan ibu jari satu tangan, dan juga bisa menggunakan kedua-duanya ibu jari. Kalau misal pasiennya besar seperti ini, saya mencontohkan menggunakan satu ibu jari secara bergantian. Ini. Tekan, dorong, yang satu tekan, dorong, menggunakan dua ibu jari secara bersamaan. Tekan, dorong, mungkin itu manipulasi tentang bagian betis. Ya, yang selanjutnya yaitu saya akan memasas pada bagian telapak kaki. Ada 3 cara. Yang pertama efrulase, yang kedua petrisase, dan yang ketiga kembali ke efrulase. Pada saat telapak kaki itu menggunakan efrulase, yaitu bisa seperti ini, mendorong lalu remas, dorong lalu remas. Saat mendorong yaitu tidak boleh seperti ini, harus menempel semua jari-jari, harus menempel pada telapak kaki. Dan yang kedua boleh menggunakan ibu jari seperti ini, dorong, dorong, yaitu yang kedua yaitu petrisase, dengan cara menekan seperti ini menggunakan punggung ibu jari, jangan menggunakan kuku. Dan yang ketiga yaitu kembali lagi ke efrulase, dengan cara seperti ini, remas, ataupun menggunakan ibu jari.
Mungkin cukup sekian praktek atau memanipulasi tentang bagian betis dan telapak kaki. Ya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.